Cerita Nabi Nuh yang membuat berterah atau perahu pada saat banjir besar menimpa kaumnya yang tidak mau taat menyisakan satu pertanyaan besar. Banjir yang pada akhirnya melenyapkan seluruh umat yang tidak ikut dalam kapal Nabi Nuh itu. Namun pada faktanya memunculkan kenyataan bahwa tidaklah mungkin di daerah Timur Tengah yang tandus menyediakan akses bagi Nabi Nuh membuat kapal yang tentunya dari kayu asal Timur Tengah, melainkan dari wilayah beriklim tropis. Maka di manakah Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan kayu untuk perahu itu? Tidak lain adalah Nusantara. Senada dengan temuan ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Fahmi Basyah, yang seorang dosen ahli matematika Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, menguak fakta bahwa Nabi Nuh berasal dari Pulau Madura. Selain daripada temuan bahwa Nabi Nuh berasal dari Pulau Madura, ahli matematika Islam yang juga pernah melakukan penelitian selama 35 tahun dan mengklaim bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, ini mengungkapkan bahwa usia Nabi Nuh bukanlah 950 tahun, melainkan 1050 tahun. Berdasarkan ayat Al-Quran dan diimbangi dengan pengetahuannya di bidang ilmu menghitung. Berawal dari temuan terbaru Kiai Haji Fahmi Basyah perihal negeri Sabah, banjir Sabah, dan banjir Nabi Nuh, terungkap fakta bahwa asal Nabi Nuh adalah Pulau Madura. Berikut kilas sejarah yang menguatkan fakta bahwa Nabi Nuh berasal dari Pulau Madura. Yang pertama, dalam surat Sabah dikatakan, "Sungguh, bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri." Maka dikatakan oleh ahli matematika ini perihal letak hutan kanan kiri itu. Hutan yang berada di kanan adalah Hutan Nasional Park Ujung Kulon, sedangkan di kiri adalah Nasional Park Alas Purwo. Sabah benar-benar diapit oleh 2 hutan. Hutan Alas Purwo yang artinya adalah hutan purba sudah sangat tua. Jika dilihat dari kisah Nabi Nuh yang membuat kapal, Nabi Nuh membuat kapal dan membawa hewan-hewan. Dikatakan daerah Trawas yang ada di Pulau Jawa iklimnya sama dengan Turki. Kalau di Indonesia, karena diapit oleh 2 laut, laut antara Pulau Madura dan laut Pulau Jawa, dan laut selatan Jawa. Apabila di Turki ada Laut Hitam dan Laut Kaspia, yang artinya Pulau Madura itu sudah ada sebelum Nabi Nuh. Diyakini Nabi Nuh berasal dari Madura dan umur 50 tahun baru merantau ke Trawas. Kemudian yang kedua, masih dikatakan oleh Kiai Haji Fahmi Basyah bahwa Alas Purwo diartikan sebagai alas purba. Berarti di sanalah alas yang paling tua. Tengah-tengahnya Pulau Jawa adalah Gunung Senduro. Jadi kotanya adalah 12 km dari Wonosobo. Yang menjadi dasar adalah surat Sabah ayat 15. Jadi sahlah bahwa Pulau Jawa adalah negeri Sabah dan wilayahnya adalah Boyolali, Sobokerto. Yang ketiga, kemudian banjir Sabah itu adalah sebelum banjir Nuh. Dibuktikan bahwa mengapa Nabi Nuh membawa hewan? Apakah untuk menyelamatkan hewan-hewan? Ternyata tidak. Di zaman Permait, satu rangkai dengan batuan Karimbium atau 500 juta tahun yang silam. Menurut ilmuwan di zaman itu, hewan darat dan hewan laut 95% punah. Artinya, Allah tidak ada niat untuk menyelamatkan hewan-hewan itu. Jadi, Nuh tidak mungkin menyelamatkan mereka. Anggapan bahwa Nabi Nuh berasal dari Madura kiranya boleh dijadikan hipotesa yang memang hanya Allah lah yang tahu. Berdasar beberapa peristiwa negeri Sabah yang juga dikatakan oleh Letnan Laut Salim yang menuliskan buku Kodrat Maritim Nusantara, mengemukakan bahwa di wilayah Jawa Timur
Tepatnya di Trawas, ada Gunung Welirang dan Penanggungan yang letaknya mirip dengan Bukit Judi Irarat. Karena Allah menciptakan bumi kembar atau berganda. Senada dengan anggapan ini, almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa kapal Nabi Nuh berasal dari Trawas. Sedikit berbeda dengan anggapan almarhum Gus Dur, Kiai Haji Fahmi Basya mengatakan kapal Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi, yaitu pada daerah yang diapit oleh 2 gunung dan 2 laut. Model yang seperti itu ada di Trawas, laut antara Madura dan Jawa, dan Laut Jawa Selatan, dan 2 gunung yaitu Gunung Welirang dan Penanggungan. Sehingga jika demikian, Trawas bukan tempat kapal Nabi Nuh dibuat. Yang benar menurut Kiai Haji Fahmi Basya, pada saat zaman Nuh, Laut Jawa sudah ada, Pulau Madura sudah ada, sedangkan cerita Sabah itu dibatasi perjalanan darat, yaitu Nusantara. Jadi, banjir Sabah adalah proses pembentukan Nusantara, sedangkan pada peristiwa banjir Nabi Nuh, Laut Jawa sudah ada. Jika begitu, peristiwa banjir Sabah adalah sebelum Nabi Nuh. Kemudian mengapa Pulau Jawa terpisah dengan Pulau Madura? Karena Nabi Nuh berasal dari Pulau Madura. Nabi Nuh hidup 50 tahun di Pulau Madura, lalu merantau ke Trawas. Ini berdasarkan di Al-Quran, dimulai dari peristiwa Nuh yang sehingga sesungguhnya usia Nabi Nuh bukan 950 tahun, melainkan 1050 tahun, karena 50 tahunnya di Pulau Madura, daerah asal Nabi Nuh. Kemudian merantau ke Trawas, hidup selama 950 tahun di Trawas. Hal ini didasarkan pada surat Al-Ankabut. Sesungguhnya kami utus Nuh pada kaumnya 1000 tahun Syamsiah, kecuali 50 tahun Komariah, ujar Kiai Haji Fahmi Basya. Bila suatu negeri tidak mau mengalami nasib yang sama dengan nasib kaum Nabi Nuh, setidaknya ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menguatkan tauhid, menjauhi syirik dan dosa-dosa yang lainnya, memperbaiki ibadah, rajin bersyukur, tidak kufur nikmat, dan tidak menolak bahkan menghina orang yang memberikan peringatan ketika salah. Wallahu alam.